kumpulan khotbah lama. Selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Khotbah ini dibawakan oleh Pendeta Petrus Agung Purnomo. Judul khotbah, Warna Hidup Kita. Bagian 1, khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2003, khotbah ini sudah berumur 21 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Roma pasal 8, ayat 5-6. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Produksi 2024. Biar Engkau yang bawa kami tetap dalam gunung Tuhan dan tidak lepas dari gunung-Mu yang suci dan kudus itu. Hamba berdoa, Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa menjelaskan pengertian dari perkataan-Mu ini. Logika manusia kami tidak akan pernah mampu menangkapnya Tuhan. Tapi kami tahu kalau Engkau memberikan roh hikmat, wahyu dan pengertian kepada setiap kami, maka ini semua akan jadi makanan rohani buat kehidupan kami. Hamba terus minta ini, sementara pemberitaan firman-Mu disampaikan, Engkau mengajar kami dengan cara dan hikmat-Mu sendiri. Jangan biarkan ada orang pulang tanpa diubah dan diberkati, tapi semua boleh diubah dan diberkati, karena kami tahu kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, permuliakan nama-Mu lewat sabda-Mu sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang percaya berkata, amin. Saya bisa minta tolong whiteboardnya digeser ke dekat saya, terima kasih. Saya mau berikan review singkat sekali apa yang kemarin kita sudah pelajari. Ada satu tekanan yang saya ingin sampaikan kepada saudara kemarin, dan yang saya tahu itu dari Tuhan datangnya, bahwa apapun yang Tuhan pernah nyatakan dalam hidup kita, khususnya pada masa-masa awal pertumbuhan kita, tapi juga kelak ketika kita mengikuti langkah Tuhan jalan dengan kita. Apapun yang Dia wahyukan, Dia reveal, Dia wahyukan dalam kehidupan kita, itu kelak akan menjadi warna buat kehidupan kita selanjutnya. Kita akan dibentuk seperti apa, biasanya ditentukan oleh apa yang pada mulanya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, semalam kita sudah belajar, saya harap Anda masih ingat, ketika Paulus berjumpa dengan Yesus pertama kali, maka yang dia lihat pertama kali adalah Yesus yang teraniaya dan yang dia aniaya sendiri. Nah, perhatikan bahwa kemudian kalau Anda lihat, sampai akhir hidupnya, warna aniaya begitu kental dan mempengaruhi akan hidup orang yang bernama Paulus. Kita juga belajar orang seperti Yosua. Pertama kali dia berhadapan dengan Tuhan, Allah muncul dengan sebutan panglima bala tentara Allah. Sehingga sepanjang hidupnya dia ditugasi Tuhan untuk berperang dan tidak pernah dia lepas dari peperangan untuk menaklukkan akan seluruh Kanaan. Lihat orang yang bernama Salomo misalnya, kita belajar ketika Allah menjumpai dia, setelah korban begitu hebat dia berikan ke Tuhan, maka Allah berkata, apa yang engkau minta Salomo, apapun juga aku berikan kepadamu. Dan lihat, sisa hidupnya sepertinya apapun yang dia mau, selalu dia mendapatkan dari Tuhan. Sayangnya seringkali pilihan-pilihannya tidak bijaksana, tapi warna hidupnya adalah sepertinya apapun yang dia mau, dia mesti mendapatkannya. Lihat orang bernama Hagar, nanti kita lihat lagi lebih detail lagi. Ketika awalnya bertemu dengan Tuhan, dia panggil Tuhan sebagai El Roi, the God who sees me, Allah yang melihat aku. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan, warna hidupnya berikutnya adalah dia selalu atau dia melihat akan sumur yang dia tidak lihat sebelumnya,
dan sumur itu menyelamatkan nyawanya dan nyawa Ismail anaknya. Perhatikan bahwa apapun yang Tuhan wahyukan dalam kehidupan kita, seperti Yesus berkata, yang aku kerjakan adalah yang aku lihat Bapa mengerjakan. Jadi sepanjang Bapa menunjukkan kepadanya, itu kelak akan menjadi warna bagi hidup orang itu atau Yesus sendiri. Kita pun sama sebetulnya. Apapun yang dari waktu ke waktu Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita secara begitu kuat, kelak akan jadi warna dalam kehidupan kita. Saya seringkali bergurau begini. Saya membedakan diri saya dengan Bu Iin itu begini. Saya berkata, kalau Bu Iin itu senapannya M16, sekali tarik pelatuknya itu ribuan peluru keluar. Karena itu kalau khotbah sehari bisa 2 kali, 3 kali, dan dia kuat. Nah kalau saya itu senapan nembak burung, sekali tembak mesti diisi lagi, nunggu lagi. Kenapa bisa beda begitu? Saya berkata, saya kalau suruh seperti dia, nggak kuat. Nggak kuat saudara. Dia mungkin kalau tidak khotbah sehari, pegel semua badannya. Tapi kalau dia disuruh seperti saya, dia nggak mungkin juga. Bisa tiap hari pijetan itu, suaminya kasihan. Kenapa kamu kok capek? Nggak khotbah katanya. Habitatnya memang mesti di alam khotbah itu saudara. Nah saya berbeda. Saya kalau sudah terlalu over sedikit, Tuhan tegur itu. Kenapa bisa begitu? Lupakan Bapak kan mengabdikan diri untuk khotbah, enggak. Saya mengabdikan diri saya untuk Yesus dan kehendaknya, bukan untuk khotbah. Saya khotbah karena Tuhan mau saya khotbah. Sebetulnya bukan karena saya meladeni permintaan. Anda kalau tanya Ribkah, Anda akan tahu sebagian besar yang minta saya tolak. Sampai ada orang berkata, ini orang pilih-pilih mana yang kasih duit banyak ke dia. Sadis banget itu. Nanti kelak di surga dia berhadapan dengan Tuhan. Kenapa bisa begitu saudara? Saya masih ingat satu hari di Jakarta, saya nginep di rumah, di apartemen teman, di mall, di Taman Anggrek, saya diberi Tuhan mimpi. Dalam mimpi itu begitu jelas, sampai sekarang saya masih ingat, dalam imajinasi saya begitu kuat itu mimpi. Dalam mimpi itu saya ketemu Tuhan, saya lihat awan begitu kemilau mendatangi saya, lalu ada tangan yang terulur. Nah sebelum itu begini saudara, pada waktu itu dalam mimpi itu saya melihat ada semacam kondisi perang ramai luar biasa. Nah di ruangan itu ada begitu banyak orang yang bersama dengan saya. Di depan saya ada tumpukan senjata dari berbagai macam senapan itu, setumpuk gini. Lalu Tuhan berkata begini, suruh semua masing-masing ambil satu senapan. Nah saya punya bayangan, saya mau yang kayak begini nih, yang sekali tembak keluar ratusan, jadi nggak pernah meleset, tutup mata, kira-kira kena. Jadi gampang kan saudara ya, jadi saya mau yang begitu tuh. Lalu kemudian Tuhan berkata gini, komandannya ambil yang belakangan. Jadi saya bilang, ayo ambil senapan. Jadi semua rebutan senapan, langsung begitu dapat keluar perang, tinggal 2 orang. Dan senapannya persis tinggal 2. Yang di atas ini yang saya kepingin banget saudara. Yang di bawahnya nggak terlalu jelas, itu seperti apa yang tersisa. Tapi yang di depan, yang di atas ini, itu yang saya kepingin banget. Saya berkata, ini saya suka ini. Otomatis sekali tembak, wah ini saya suka. Tapi Tuhan berkata, komandannya harus terakhir. Saya sudah nggak tahan mau pengen ambil tapi saya nggak berani. Teman saya satu ini mau ambil, harapan saya itu dia tinggal, dia ambil yang di bawah. Tapi tidak, yang itu yang saya paling pengen dia ambil. Mau saya rampas, nggak boleh sama Tuhan. Dia lari, langsung lari, perang. Tinggal 1. Itu ternyata senapan angin untuk nembak burung, saudara. Jadi saya berkata bentuknya seperti mainan, saya berkata ini komandan apa perang kayak begini, senapannya senapan nembak burung, senapan angin. Nah apa yang saya buat, saya pegang, saya ambil senapan itu, lalu saya terus terang di dalam mimpi itu saya nyesel. Ya kok Tuhan masih memproduksi senjata seperti ini. Ini perang habis-habisan, nembak sekali, isi dulu pelurunya. Saya berkata ini sudah kuno, gak mungkin buat perang. Jadi apa yang saya buat saudara? Saya ambil,
Dan saya angkat, enteng banget seperti pistol atau bedil mainannya anak saya. Enteng banget ini. Kayak barang dari plastik. Kemudian saya coba tarik pelatuknya, saya iseng, saya naikkan begini. Saya iseng, saya tarik pelatuknya, enteng banget saudara. Tapi ketika saya tarik pelatuknya, meletus tuh, bam! Dan di atas saya itu cor beton tebal luar biasa. Ketika meletus senapannya, itu cor beton, itu ambrol, bam, gede sekali. Saya kaget, wih, loh ini kok senapan pelurunya itu hebat saudara. Sekali tembak itu setebal apapun tembus. Saya bilang, waduh, kayak apa pelurunya ini? Lalu muncul awan itu saudara. Dan keluar tangan yang saya tahu tangannya Yesus, sebab berlubang. Muncul. Dia tunjukkan pelurunya, dia bilang, ini pelurumu. Tidak banyak, tapi gede-gede saudara. Dan Tuhan berkata, jangan dihambur-hamburkan. Kamu harus tunggu perintahku, yang mana yang harus kamu bidik. Yang lain urusan teman-temanmu. Urusanmu jangan dihambur-hamburkan. Bidik persis yang aku suruh bidik. Nanti kamu lihat itu. Dan dalam mimpi itu saya ditunjukkan Tuhan, saya dibawa dalam medan perang. Itu ada seperti kendaraan lapis baja tebalnya luar biasa. Ditembak pakai berbagai peluru nggak mempan. Saudara. Tuhan berkata, bidik yang itu. Sekali tembak dengan pistol mainan, bang, lubang, boom, hancur saudara. Tuhan berkata, itu kamu. Yang lain M16. Jadi saya bilang sama Bu Iin, selamat melayani, bertempur setiap hari. Saya hanya nganggur. Kalau dia bilang tembak itu tembak. Kalau tidak, nganggur. Suruh ngapain? Lihat-lihat saja kondisinya. Tapi itu mempengaruhi sampai tahun-tahun berikutnya hidup saya. Ngerti saudara? Orang mungkin tidak bisa memahami itu. Tapi saya bisa memahami karena apa? Tuhan menyatakannya. Nah, kemarin kita belajar. Apapun yang dia wahyukan dalam kehidupan kita, apapun itu yang dia nyatakan buat kita, terutama pada masa-masa awal perjumpaan dengan Tuhan, itu akan menjadi warna dalam kehidupan kita. Dan kemarin kita sudah belajar, Tuhan mau arah orientasi kita, itu bukan ke diri sendiri. Nah rupanya begini, ada dua macam orang sebetulnya, yang ekstrimnya sama-sama tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama itu golongan yang ekstrimnya begini, semua itu senternya ke egonya sendiri. Jadi apapun yang dia cari itu sebetulnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Self-centernya kuatnya luar biasa. Dia kerja, dia belajar, dia apapun supaya aku begini, supaya aku begini, supaya aku begini. Itu ada yang seperti itu. Nah kalau Tuhan Pak, dia manfaatkan untuk aku. Makanya berkati, sertai, urapi aku, dampingi aku, tolong aku Tuhan. Kalau tidak nolong, apakah engkau bukan Tuhan? Apakah ada Tuhan lain yang lebih hebat dari Yesus? Dia hanya mau pakai Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi ada orang yang sebetulnya tidak peduli dengan dirinya, bukan karena menyerah, tapi sudah tidak punya harapan sama sekali. Ya pokoknya hidup ya hiduplah, mari. Nah nunggu apa? Nunggu matilah. Bukan karena rindu ketemu Tuhan loh. Nggak. Hidupnya itu kosong, tawar, gak ada apa-apanya. Kalau ini semangatnya besar untuk dirinya. Kalau ini bahkan semangat hidup aja tidak punya. Nah saya mau tunjukkan dua ayat buat saudara, baru kita akan lanjutkan apa yang kemarin kita telah pelajari. Coba lihat sama-sama dengan saya. Yang pertama, mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Alkitab mengatakan begini, saya bacakan dulu bahasa Indonesianya, ada terjemahan yang bagus sekali dari The Message yang saya ingin juga bagikan buat Anda pada hari ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. The Message dalam ayat yang ke-6 mengatakan begini,
Obsession with self in this matter is a dead end. Terobsesi dengan selfmu, dengan dirimu sendiri dalam urusan kehidupan kita ini. Kalau engkau terobsesi dengan self, dengan dirimu, itu ujungnya itu maut atau jalan buntu, mati. Jadi kalau orang sebetulnya self-nya itu kuat, egonya kuat, hidup itu senternya ke dirinya. Tuhan berkata, obsesi seperti itu, obsession with self, in this matter, is a dead end. Ujungnya kematian. Buntu hidupmu. Kemudian Alkitab berkata, attention to God, memberikan perhatian kepada Tuhan, leads us out into the open, into the spacious, free life. Memberikan perhatian kepada Tuhan itu akan memimpin kita kepada kehidupan yang terbuka, yang spacious, yang punya ruangan gerak yang luas sekali, dan merdeka. Jadi kalau obsesi kita itu ke daging, ternyata daging itu artinya adalah obsesi ke dirimu sendiri, supaya aku jadi tambah kaya untuk diriku, supaya anak cucuku begini, supaya tambah pintar jadi paling hebat. Obsesinya begitu kuat untuk dirinya. Alkitab mengatakan itu ujungnya a dead end. Akhirnya maut, mati, buntu. Tapi Alkitab mengatakan attention to God, memberikan perhatian ke Tuhan, memimpin kita kepada kehidupan yang terbuka. Karena Allah itu dia berkata, akulah pintu. Kepada a spacious life, hidup yang ruang geraknya itu begitu bebas, merdeka. Dan a free life, kehidupan yang merdeka, luar biasa ini. Nah tapi kalau yang kedua Pak, yang tidak urusan pokoknya. Hidup kayak nggak punya value, nggak ada tujuannya, nggak tahu mesti mau kemana. Coba buka di Efesus pasal yang kelima. Ini ayat indah sekali. Saya harap Anda bisa mengerti ini. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Efesus 5:17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti, apa saudara? Kehendak Tuhan. Nah bodoh itu apa sebetulnya? Jadi begini ya saudara ya, kenapa Alkitab ini banyak terjemahan versinya macam-macam? Karena ternyata begini, Alkitab ini menggunakan kira-kira 20.000 sekian kata dari bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Bahasa Inggris saja yang lebih kaya dari bahasa kita, itu di Alkitab hanya gunakan kurang lebih kalau tidak salah 8.000 kata sekian. Jadi bagaimana 8.000 ini bisa cocok dengan yang 20.000 sekian. Karena itu berbagai versi itu muncul, kalau Anda gabungin semua, Anda akan bisa mendapatkan apa? Gambaran yang utuh total tentang apa yang Tuhan mau. Jadi jangan bingung soal itu. Saya bacakan the message-nya, perhatikan Bapak. Do not live carelessly. Jangan hidup yang careless itu gini, tidak ada care-nya sama sekali, tidak ada kepeduliannya sama sekali, acuhnya luar biasa. Dengan hidupnya sendiri tidak peduli. Mandi jarang, gitu. Mandi pagi tidak biasa, tidak mandi sudah biasa, badannya bau luar biasa. Itu hidupnya seenaknya aja, nggak pernah diurus hidupnya, nggak peduli. Anak mau kayak apa sudah nggak peduli. Jadi nggak punya value. Dia berkata jangan bodoh, itu artinya jangan hidup juga tidak peduli dengan hidupmu juga. Saya pernah dengar tuh hamba Tuhan cerita ketika dia belum bertobat, dia bilang aku kalau didik anak bukan pakai tongkat Pak, pakai kayu batangan itu. Anakku nakal masuk rumah lewat jendela, dia masuk, gua sikat punggungnya, dar, pingsan katanya. Saya bilang ini bapak kayak apa? Anda ngerti ada orang-orang begitu? Nggak punya value hidupnya. Terus dikatakan, jangan juga hidup unthinkingly.
Thinking itu mikir. Jadi hidupnya nggak pernah mikir. Biar, besok nggak ada beras. Ya sudah makan tela tuh. Nggak pernah mikir. Nanti kalau aku mau anakku seperti apa, at least tidak punya tujuan baik dalam hidupnya. Paulus berkata, jangan hidup seperti itu. Ya toh nggak peduli Tuhan mau apa terserah, nggak usah direnungkan, nggak usah di apapun, udahlah pokoknya terserah. Bukan karena nyerah loh saudara, karena nggak urusan. Acuhnya luar biasa dengan Tuhan dan dirinya, lain sama orang nyerah. Nah yang kedua ini, yang bodoh ini nggak ada buahnya. Tapi kemudian Paulus mengatakan, make sure you understand what the master wants. Yakinkan dirimu, kamu mengerti yang Tuhanmu inginkan itu apa. Jadi Anda mesti cari Tuhan, kejar Tuhan dengan segenap hati. Nanti hidupmu itu ada tujuan-tujuan mulianya. Nah, tapi kembali kita bertanya, lalu prosesnya itu seperti apa Pak yang kami harus hadapi? Saya ingin Anda belajar dari hidup orang yang bernama Hagar pada hari ini. Tapi sebelum kita sampai ke Hagar, lihat dulu Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayat 62 sampai dengan ayat yang ke-67. Kita sedang menyiapkan hati untuk mengalami terobosan, breakthrough dari Tuhan. Kejadian 24 ayat yang ke-62 sampai dengan ayat yang ke-67. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada onta-onta datang. Ribkah juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari ontanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribkah mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribkah ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah perhatikan saudara. Yang dialami Ishak dalam perikop ini adalah dia mengalami akan masa akil balik yang penuh. Yaitu ketika dia akhirnya menikah. Nah lihat dalam hidup kita ada fase-fase toh. Ada fase lahir, tapi orang juga berkata yang berikutnya kemudian adalah fase untuk akil balik. Nah kapan orang itu normalnya akil balik total? Ketika dia akhirnya tiba pada pernikahannya. Tapi menarik sekali, sebelum Ishak itu mendapatkan jodoh dari Tuhan, firman mengatakan dia baru pulang dari arah sumur Lahairoi. Dan ini semua ada pengertian-pengertian rohani yang tidak boleh kita abaikan. Apa ini artinya Lahairoi? Lahairoi punya banyak pengertian, tapi di antaranya arti Lahairoi adalah the vision of life atau visi kehidupan. Kita sudah belajar, jangan ambil yang ini, jangan ambil yang ini. Anda harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi untuk mengerti yang Tuhan mau, engkau akan jadi seperti apa? Ingat kemarin saya katakan, Musa ketemu Tuhan dan bertanya, engkau ini siapa? Dan Tuhan berkata, I am that I am. Aku adalah aku. And I will be what I will be. Aku akan jadi seperti, aku mau jadi seperti apa? Terserah aku. Orang yang ketemu dengan pribadi Tuhan, baru akan ngerti Tuhan akan membentuk dia menjadi will be seperti apa. Nangkap ya saudara? Jadi karena itu yang pertama engkau mesti kejar Tuhan dalam hidupmu. Sampai engkau mengalami perjumpaan dengan dia. Tapi itu tidak cukup hanya berkata Tuhan aku mau ketemu engkau. Nggak cukup. Itu harus dijalani dalam kehidupan kita. Sampai engkau mengalami pengalaman Lahairoi dalam hidupmu. Di mana engkau ketemu dengan the vision of life. Di sini engkau ketemu, boom, engkau akan mengalami akil balik yang luar biasa. Nah, siapa yang pertama kali mengalami akan pengalaman Lahairoi? Itu orang yang bernama Hagar. Nah, sekarang mari kita lihat lagi seperti apa pengalamannya. Mari buka bersama dengan saya dalam Kejadian pasal yang ke-16.
Kita mundur beberapa pasal, Kejadian 16, ayat yang keempat, saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-14. Lihat baik-baik, ini akan menjadi sesuatu yang saya berdoa akan mengubah pola pikir dan hidup Anda semua. Kejadian 16, ayat yang keempat, Alkitab mengatakan begini, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyahnya itu. Anda garis bawahi ini, karena ini sebetulnya kejatuhannya. Dia jatuh dalam kesombongan. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Anda garis bawahi kata Syur itu di Alkitabmu. Katanya, Hagar hamba Sarai, garis bawahi lagi kata Hagar hamba Sarai. Kalau Anda ikuti dengan baik, nanti setiap kali Anda membaca, ini pengertian tidak akan hilang. Beri tanda di Alkitabmu, jangan khawatir Alkitabmu kotor, kalau sampai penuh catatan, beli lagi. Gampang urusannya, saudara. Amen. Dikatakan dari mana datangmu dan kemana pergimu, garis bawahi lagi akan kalimat ini. Nanti Anda akan belajar banyak. Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur apa? Lahairoi, letaknya antara Kadesh dan Beret. Nah, perhatikan akan proses kehidupan yang dilewati Hagar yang membawa dia sampai ke pengalaman Lahairoi. Alkitab mengatakan sebetulnya orang ini kalau dia diam, menjaga kerendahan hatinya, dia akan bagus. Masalahnya adalah dia jatuh di dalam kesombongan. Dan ini sebetulnya kalau kita mau jujur, merupakan pergumulan dari semua orang. Tidak ada manusia dalam dunia ini yang lepas dari kesombongan. Seringkali perasaan bangga, perasaan lebih dari orang lain, harga diri kita, itu munculnya saat-saat yang tidak pernah kita duga. Semua kita mengerti, kita harus rendah hati. Tapi saya beritahu saudara, kesombongan itu real, munculnya dari dalam kita, dan tiba-tiba itu munculnya tanpa sadar. Contoh ini. Kalau Anda ketemu dengan seorang pengemis, itu biasanya nggak ada apa-apa. Tapi bisa gini, gue lebih punya duit lah dari dia. Atau Anda ketemu dengan orang lain, ya. Atau saya ketemu pendeta lain, ya gitu aja khotbahnya. Itu apa sebetulnya? Sombong. Ya, saudara ketemu calon menantu, ya. Cuma gitu bapaknya, gak imbang sama gua dong. Lah emangnya Anda siapa? Oh saya orang terhormat di Cirebon. Dari pelosok-pelosok gang kenal siapa saya. Nah kok besan saya cuma begitu? Anda ngerti? Terus sadar, oh ya aku kok agak sombong. Bukan agak, terlalu sombong gitu saudara-saudara. Saudara ngerti? Apapun itu bisa muncul di cara pikir kita dan cara hidup kita. Nanti kalau ada orang nyinggung Anda sedikit aja, marahnya luar biasa. Dan
itu harus diperangi setiap saat. Karena bisa muncul terus. Dan Tuhan terus mau tekan kita. Itu pertama kejatuhannya. Nah semua kita, kenapa kita itu perlu mengalami proses Tuhan? Karena Tuhan mau cungkil yang namanya apa? Kesombongan itu. Dan itu tidak mutlak milik orang kaya loh saudara. Orang yang tanda petik berkata secara ekonomi susah pun, itu kesombongannya juga luar biasa. Kalau ada orang kaya ketawa-ketawa gitu, tersinggung dia. Mentang-mentang kaya, ketawa-ketawa. Loh, orang ketawa sendiri kok. Kok dia bisa marah? Apa hubungan dengan kekayaan? Lagi dengar cerita lucu dia. Bukan soal duitnya banyak, ada cerita lucu. Ketawa, marah. Benar? Gampang nggak keluar itunya? Gampang. Misalnya gini, saya lagi khotbah. Ada orang yang lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kadang-kadang saya perlu untuk berkata, belajar menghormati Tuhan. Kalau motif saya begitu bagus. Cuma kalau motif saya begini, tidak menghormati saya, itu apa sebetulnya? Sombong nggak? Banget itu. Jangan terus, kalau Pak Petrus Agung khotbah sana sini kita santai aja. Kalau urapan Tuhan turun, bam, berhenti di situ saudara. 2 hari 2 malam nggak bisa gerak. Saudara. Karena Anda mencobai Tuhan. Ngerti? Kadang-kadang kita nggak bermaksud apa-apa disalahin orang. Keluar, siapa? Nggak tahu gua siapa ya? Ya nggak tahu. Nangkap saudara. Itu yang ada di kita itu begitu banyak. Karena itu perhatikan, ketika Hagar kabur karena kesombongan, dia ditindas itu karena sombong. Tetap kalau dia nempatkan dirinya, nggak akan keluar itu. Tapi orang nggak bisa lolos dari itu. Makanya kalau Anda ditindas, sedang dihina, itu baik. Anda langsung sadar. Tuhan hanya berkata, aku hanya ngetes kesombonganmu. Masih banyak ya rupanya ya katanya. Perlu proses lagi. Karena kesombongan itu, Sarah marah, ditindas, dia kabur. Nah, perhatikan. Begitu dia kabur, malaikat mendatangi dia. Dan perhatikan cara Tuhan menyapa Hagar. Dia berkata apa? Hagar, hamba Sarai. Bukan Hagar, gundik Abraham. Bukan. Bukan begitu, bukan nyonya Abraham, bukan. Dia dipanggil Hagar, hamba Sarai. Dia diingatkan posisinya, kamu itu di bawahnya Sarai. Dan bagaimanapun dia cepat bereaksi dengan baik. Ditanya, kamu dari mana dan mau kemana? Pertanyaan itu sebetulnya artinya begini, lo ngerti nggak kamu tuh begini itu dari mana kok bisa ngalami seperti ini? Sadar nggak kalau kamu terus-terusin kemana nanti arahnya hidupmu? Tuhan kalau nempelak kita, dia langsung kepada pokok persoalan. Dia bukan Tuhan yang seperti orang Jawa Tengah, harus muter dulu seperti makan bubur panas dari pinggirnya dulu saudara. Dia kalau makan bubur panas, dia sikat dari tengahnya. Dia mau masuk ke intinya. Panggilan langsung berkata, hamba Sarai, dia berkata, kamu bukan orang merdeka Hagar. Kamu tidak bisa buat yang kamu mau dengan maumu sendiri begitu. Dia berkata, kamu ngerti nggak? Dari mana kamu berasal? Ngerti nggak sebetulnya? Kok kamu sampai ngalami seperti ini tuh dari mana asalnya? Dari kesombonganmu. Dan sadar nggak? Kalau kamu terusin begini, kemana akhir daripada hidupmu? Tuhan mulai berurusan dengan hatinya. Dan Hagar cukup rendah hati. Dia berkata apa? Aku lari dari Sarai nyonyaku. Dia nggak berkata, gue lari dari itu tuh, nyonya besar tuh. Enggak. Nyonyaku, majikanku. Dia nggak berkata, gue lari dari si kejam itu. Enggak. Dari si bawel itu. Enggak. Dia berkata, aku lari dari Sarai nyonya. Itu sudah luar biasa. Nah, untuk sampai ke situ aja saudara,
buat pengakuan seperti itu, susahnya luar biasa. Kita ngerti di sini nih, tapi ada hamba Tuhan bernama Van Long berkata di abad pertengahan, dari sini nih, turun ke sini, yang cuman 30 cm ini, dia bilang long way. Seringkali mungkin hanya keluar di sini, keluar jadi air mata, nggak nembus ke sini. Agak parah dikit, agak bagus dikit, keluar dari sini, jadi ingus. Dibuang lagi, nggak sampai ke hati. Mending lagi, pelepasan sedikit, keluar dari sini. Tapi itu dari sini nembus ke sini, long way. Dan banyak orang sampai matinya, nggak pernah nyampe. Sebagian keluar di sini, keluar di sini, keluar di sini, saudara. Untuk sampai ke sini, long way. Tapi ini orang cepat. Aku lari dari sarai nyonyaku. Anda ngerti? Dan hebatnya, tempat di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di tempat yang namanya Shur. Dan tempat ini artinya Shur, artinya tembok, saudara. Untuk orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan biasanya, bahkan selalu dia bawa kita dalam sebuah pengalaman. Dibiarkan, tanda petik, kita agak berontak dengan keadaan, kita sedikit off, tapi dia ikuti itu. Diikuti. Begitu diikuti, sampai nanti nabrak tembok, bang! Dan di Shur ini memang ada tembok dalam kenyataannya. Dan tembok ini, saudara, tembok ini, di belakang tembok ini, itu Mesir. Di sini masih di luar Mesir. Dan Tuhan pasang temboknya di sini. Bang! Bukan Mesir minuman yang kemarin kami minum. Apa itu rahasia? Mangga dan sirsat atau apa? Melon dan sirsat, Mesir katanya. Wah, untuk kemarin saya tidak makan, saya hanya makan Israel kemarin, saudara. Isi apa nggak tahu itu. So, perhatian baik-baik. Dan biarin, nabrak, bang. Satu hari kami kan sebagai orang tua mendoakan anak-anak. Saya doain anak yang laki, wah ini bagus sekali buat keluarga kami, didik luar biasa. Satu hari istri saya sudah tobat, pokoknya sudah gimana ya? Kami baru pulang dari Amerika, reportnya bad sekali, bad report dari sana sini ngomong, wih anakmu begini. Wih. Kadang-kadang itu bukan berita yang kami ingin dengar, tapi itu terjadi. At least dari certain view orang ngelihat itu, wah terus itu. Satu hari saya lagi rebahan, saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau sih? Saya ini jarang terima penglihatan. Tapi siang itu, Tuhan kasih penglihatan. Apa yang saya lihat? Saya lihat anjing kecil. Dan jarak kira-kira hanya selangkah dari anjing itu, saya lihat Tuhan Yesus. Dibiarin anjing ke tempat sampah, orang Jawa bilang dihambus-hambus, diendus-endus gitu dengan dia korek-korek gitu sampah, minggir-minggir gitu. Terus setiap kali bergerak diikuti. Jarak cuma selangkah, diikuti aja. Jadi kemanapun diikuti. Memang ini Pak Yusak ini pernah ngomong, iki koyo aku mbiyen kabeh seneng. Yang duniawi, anak saya itu senang. Coba tanya, pengen jadi apa? Pendeta, pengusaha. Pengen kaya. Punya istri cantik, bule. Waduh, saya bilang, jangan. Kayak mamahmu aja. Wah, itu ganti aja, bule, Pak. Itu anak saya itu. Bayangin. Tapi cerita sama bapaknya. Saya bilang, wah ini gawat ini. Saya mengharapkan kan anak pendeta kan bahasa roh kok jangan hirasataka gitu kan. Enggak tuh. Ayo. Terus saya bilang, loh Tuhan, ini kok
Dia bilang, itu kan anakmu. Lah kamu kok ikuti tok? Memang tak ikuti. Enggak usah khawatir. Aku cuma selangkah dari dia. Nah, begitu sudah bahaya, nanti tanganku yang kerja. Angkat. Nah kok anjing Tuhan? Nah kan ngerti. Memang begitu kan? Ayo. Lihat ini, kecil. Saya ngomong sama istri saya, tenang. Bahasa Jawanya, kirek cilik itu merak Papua. Biar aku bilang, diurusi sampai Yesus. Bapak kok anjing-anjingan anak saya? Enggak, saya enggak penglihatan. Saya enggak pernah panggil dia, anjing ini enggak sih. Tapi saya bilang, kirek cilik, senang nawe, sembayang. Ayo. Anak diikut gitu. Tapi hidup, saya bilang, one day dia akan ketemu Tuhan. Bang! Selesai urusannya. Mau dirubah pakai apa? Anda ngerti ya? Tembok. Dia sudah lari sampai batas terakhir. Tuhan datang. Dan di situ yang Tuhan mulai bongkar pertama, kesombongannya. Begitu kesombongan, boom, dihabisin. Yang dia merasa bisa, yang kita merasa sanggup, kita bisa begini, bisa gitu, habis. Begitu habis, dia tanya, Hagar, hamba Sarai, turunkan lagi. Dia tanya, kamu ngerti kenapa bisa begini? Kalau kamu terus, kamu ngerti seperti apa? Dan di situ saudara, orang dikembalikan hatinya oleh Tuhan. Dia ketemu Tuhan, dia panggil dia El Roy, the God who sees me, Allah yang lihat aku. Cuma dilihatin Tuhan itu saya senang, saudara. Makanya kita berkata, jangan engkau palingkan wajahmu daripadaku. Itu luar biasa. Dan sejak itu dia balik. Tuhan berkata, anakmu akan jadi bangsa yang besar. Dia omongin macam-macam. Orang berkata, lahai Roy, Hagar dapat the vision of life. Budak dapat visi kehidupan. Melewati kayak begini. Dari orang yang tidak ada harganya sama sekali. Diangkat Tuhan. Setelah melewati ini. The vision of life. Nah, perhatikan Bapak-Ibu. Yang menarik adalah begini. Ketika Ishak itu akhirnya kawin dengan Sarai, ada proses pendewasaan berikutnya yang dia mesti lewati. Kapan itu? Waktu bapaknya mati. Nah sekarang lihat Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal 25, nanti kita akan selesai dengan ini. Kejadian pasal 25, ayat yang ke-11. Ini menarik sekali. Nah, kita mengatakan setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur apa? Lahai Roy. Dia balik lagi ke tempat ini. Ini saudara. Akhirnya balik ke sini. Setiap ada pendewasaan, selalu dimulai dari sini. Ada sesuatu yang baru Allah beri, kebuka lagi. Sesuatu Allah beri, kebuka lagi. Hidupmu breakthrough bukan hanya sekali. Major breakthrough, terobosan paling besar sekali. Tapi selanjutnya nerobos lagi, dan kembali lagi ke visi hidup. Satu hari terberi saya penglihatan. Ini ada sungai besar sekali. Ini samudra di sini. Samudra raya, gede sekali. Dan saya lihat begini. Ini ada berbagai aliran air, sungai-sungai sebetulnya, kecil. Bahasa Inggrisnya orang berkata creek. Yang mencoba berjuang untuk sampai ke sini. Dan Tuhan berkata, perhatikan yang kamu lihat. Satu sungai, kecil sekali. Alirannya kecil sekali. Kena matahari, kering. Langsung menguap semua. Hilang. Nggak bisa sampai ke sini. Creek seperti ini hanya bagus waktu winter. Begitu summer,
habis. Ada yang piling kecil ya. Kemudian mungkin dia di tempat yang rindang, tapi kemudian hilang juga. Diserap oleh tanah di bawahnya. Ada yang dihisap matahari, ada yang diserap tanah di bawah. Lagi yang begini ya, kejebak dalam satu lubang. Ada yang ngumpul aja. Jadi comberan di sini. Tapi juga ada yang terus dalam struggle-nya. Dia berujung dengan sungai besar Tuhan. Begitu dia masuk, dia hanyut oleh aliran sungai itu. Yang Yesaya berkata, perahu, dayung, dan perahu yang bermesin, kata Alkitab, tidak bisa menyeberangi. Anda hanya mengandalkan layar mungkin, tapi basically Anda hanya ikut diseret arusnya Tuhan sampai ketemu dengan Tuhan sendiri dalam hidupnya. Sebagian besar Anda sedang berjuang seperti ini. Cari Tuhan segenap hati. Jangan sampai kering karena matahari atau kering karena dihisap di bawah. Jangan sampai terjebak ke selfmu dan hidup jadi kubangan, comberan. Saya berdoa semua kita ujungnya sampai kemari. Saya kalau lihat hidup orang, saya bilang Tuhan, aku tahu apa yang mereka lewati. Mungkin tidak sama persis dengan saya, tapi aku pernah di tempat mereka. Saya mengerti susah sekali. Bahkan ngerti bahwa di sini ada yang luar biasa, tidak bisa ngerti. Saya berkata Tuhan, aku hanya minta satu, beri anugerah kepada anak-anakmu, supaya semua sampai kemari. Dan ketika Anda sampai di sini, semua pergulatan, struggle dagingmu lenyap, saudara. Engkau hanyut, ikut terus, ikut. Dan selama engkau terus ikut dan tidak keluar, engkau akan sampai ke samudera Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Anda mau breakthrough? Simple. Biarkan Tuhan bongkar yang di dalam hidupmu. Basically biasanya akarnya dari kesombongan. Wujudnya bisa banyak. Meledaknya bisa di berbagai area berbeda. Tapi akarnya tetap kesombongan. Kalau engkau biarkan hidupmu seperti Hagar, digiring Tuhan sampai nabrak tembok yang dia bangun, bam, itu untuk menghalangi Anda tidak jatuh ke Mesir. Anda akan dibuat kembali dengan kerendahan hati. Dia balik, dia sadar kesalahannya. Sampai waktunya Tuhan angkat dia jadi ibu dari bangsa besar. Memang bangsa yang seperti keledai liar, but still darah Abraham mengalir pada mereka. Ngerti itu? Ada kalau Timur Tengah hari ini, mereka orang-orang yang kaya. Kenapa? Tetap ada darah Abraham pada mereka. Saya percaya waktunya akan tiba. Oleh karena mereka juga ada darah Abraham, mereka juga akan diselamatkan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amen. Lihat ini, saya harap 2 hari ini memberi Anda sesuatu dalam roh saudara. Mari berdiri sama-sama.